Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam edisi kali ini, kita mengambil tema yaitu Roh Kudus memberi arah dengan dasar perenungan dari Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 demikian bunyinya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, tema Roh Kudus memberi arah adalah sebuah tema yang sangat penting, namun seringkali diabaikan oleh orang Kristen. Contohnya begini, saya beri gambaran, ibaratnya sebuah mobil, saudara. Mobilnya bagus, bensinnya penuh, tapi kemudian nyasar. Ada gunanya? Mobil bagus, bensin penuh, tapi nyasar. Nah saudara, demikian pula dengan hidup kita. Seringkali saudara, kita itu yang kita doakan adalah mohon kekuatan. Itu ibarat kita mohon supaya kendaraan kita, mobil kita dipenuhi bahan bakarnya, supaya bisa melaju dengan kencang. Onderdilnya, spare part-nya diperbagus semuanya, supaya bisa berkendara dengan baik. Tapi seringkali saudara kita lupa. Ada satu hal yang juga sangat penting, bahkan jauh lebih penting, yaitu arah. Nah, pernahkah kita berdoa, oh Tuhan, tuntun aku ke arah yang benar. Kita sering berdoa minta kesuksesan, tapi kita tidak berdoa mohon arah dari hidup kita. Nah, Galatia pasal 5 ayat 25 memberikan penjelasan kepada kita pentingnya sebuah arah, bukan sekedar sebuah kekuatan. Saudara ya, ayat tadi mengatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh. Kenapa Paulus menggunakan semacam kalimat kondisional, kalimat bersyarat, jikalau kita hidup oleh roh? Maksudnya sebenarnya kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Nah, banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen karena hidup di dalam kedagingan. Seorang Kristen yang sejati, saudara akan hidup di dalam roh. Nah, ayat 25 ini menegaskan bahwa ketika kita sungguh mengaku diri percaya kepada Kristus, maka seharusnya kita hidup di dalam roh. Nah, kalau kita hidup di dalam roh, saudara, Paulus mengatakan, jikalau kita hidup di dalam roh, maka biarlah hidup kita dipimpin oleh roh. Siapa yang memimpin kehidupan kita? Banyak orang dipimpin oleh cita-citanya. Tapi ketika cita-citanya sudah tercapai, tidak ada lagi yang memimpin hidupnya. Sehingga hidupnya nyasar. Banyak orang yang dipimpin oleh ambisinya. Dan karena itu yang dituju adalah ambisinya. Siapapun yang menghalangi ambisinya, siapapun yang menghalangi rencananya, dibabat habis. Saudara, perilakunya akhirnya jatuh pada perilaku kedagingan, bukan hidup di dalam roh. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Bukan ambisi kita, tapi oleh roh. Nah, dipimpin oleh roh, saudara, dipimpin, istilah dipimpin di dalam bahasa Yunani itu memberikan gambaran bagaimana seorang prajurit yang mengikuti arahan dari komandannya. Setiap kali komandan ngomong belok kanan, prajurit tanpa pikir panjang belok kanan.
Komandan berkata belok kiri. Belok kiri. Komandan berkata jalan terus. Prajurit langsung ambil tindakan jalan terus. Itu artinya dipimpin oleh Roh, saudara. Hidup di dalam ketaatan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar. Bukan hanya berdoa mohon kekuatan dari Tuhan, tapi kita berdoa mohon dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, berikutnya kita memperhatikan bahwa ketika Paulus mengatakan jikalau kita hidup oleh Roh, itu berarti seorang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, kehidupannya bersumber, berakar di dalam Roh, bukan di dalam kekuatannya sendiri. Nah, kemudian ketika dipimpin oleh Roh, saudara, mengingatkan kita bahwa persoalannya seringkali di dalam kehidupan kita bukan Roh Kudus tidak berbicara kepada kita, tetapi kita yang seringkali tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus sebagai komandan di dalam kehidupan kita. Dipimpin oleh Roh berarti ada arah yang kita tuju, dan arah itu spesifik untuk kemuliaan Allah, bukan sekedar kemuliaan diri. Tantangannya bagi kita, bagaimana kalau sesuatu yang memuliakan Allah itu adalah membuat kita direndahkan, tidak dihargai? Masihkah kita mau mengikuti pimpinan Roh? Ketika Roh berkata, bicaralah dengan lembut. Mampukah kita mengikuti Roh itu? Atau kita akan ngotot, aku orangnya memang seperti ini, dari sononya sudah seperti ini, sehingga kita tidak ikut pimpinan Roh itu. Dan biarlah renungan ini boleh memimpin kita, menjadi panduan kita di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Selamat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.